Walillahil asmaul husna. Kita hadir di tempat ini di dalam acara hall. Kemudian apa manfaatnya? Apa yang kita akan bawa? Kita duduk macam ini, apakah sekedar hanya pikir doa-doa? Maka ketahuilah bahwasanya kita hadir di tempat ini adalah menyambung ikatan batin kepada orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh itu zahirnya ia dah berpisah antara jasad dengan ruh, tapi hakikatnya orang-orang soleh adalah mereka hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, para masyayikh, para asatidzah, tokoh masyarakat atau semua hadir Abdullah Ba'bud, orang tua kita, Abdurrahman Masyhur, ada Datuk Ali, kemudian Habib Fauzi Al-Qadri sebagai Rabibah, insyaallah Amir Musa bin Yahya, kawan saya Ustaz Sayyidul Rijal, Syahrul Rijal, lama kita tidak jumpa, insyaallah. Juga yang lainnya ada semua, juga tak lupa anak daripada almarhum guru kita Habib Husain, yaitu Sayyid Ali dan Sayyid Ahmad bin Husain Al-Abbas, dan semua yang ada di tempat ini, yang kita semua berharap hadir kita di tempat ini mendapat perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, kita hadir di tempat ini di dalam acara hall. Kemudian apa manfaatnya? Apa yang kita akan bawa? Kita duduk macam ini, apakah sekedar hanya pikir doa-doa? Maka ketahuilah bahwasanya kita hadir di tempat ini adalah menyambung ikatan batin kepada orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh itu zahirnya ia dah berpisah antara jasad dengan ruh, tapi hakikatnya orang-orang soleh adalah mereka hidup. Ruhnya diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mengontrol keadaan orang yang dicinta. Ada seorang soleh, masa itu nak meninggal dunia, maka muridnya menangis. Orang soleh ini cakap, kau tak payah bersedih. Sesungguhnya perhatianku apabila aku dah meninggal dunia lebih besar kepada kalian daripada perhatian aku sekarang semasa aku masih hidup. Maka ulama mengatakan, ketika orang soleh itu masih hidup, maka mereka
tetap dibebankan kewajiban-kewajiban, maka mereka berusaha untuk mencari kedekatan kepada Allah, disibukkan untuk dekat kepada Allah. Tapi ketika dia dah meninggal dunia, dah selesai amalnya, maka tinggal macam mana perhatian mereka kepada orang-orang yang mengikat cinta kepadanya. Hadirin rahimakumullah, kita yakin yang pertama kunci kita adalah husnul, dan ini adalah ajaran dasar di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan agama Islam. Kita diajar pertama adalah husnul. Walau terkadang kita tahu, dulu kawan saya, dulu tahu saya beginilah, macam inilah, macam itulah, itu tak perlu diucapkan. Tapi tengok macam mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dudukkan mereka di dalam makam-makam yang mulia, di dalam tempat-tempat yang mulia. Seperti Habib Husain, Allah dudukkan beliau di dalam membaca Asma'illahil Husna, di dalam mengajak umat untuk dekat kepada Allah, di dalam mengajak umat untuk menyentuh hatinya dan tersentuh dengan berzikir kepada Allah. Allah jumpakan beliau dengan guru-guru, yang guru ini adalah guru-guru yang istimewa. Habib Ali bin Ja'far al-Idrus, kita tahu semuanya. Allah bukakan ikatan beliau kepada guru yang kita tahu kualitinya. Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Ini Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas ini adalah Habib Ahmad Asmaul Husna dari Jakarta beliau. Sama dengan saya, Jakarta. Jadi saya kenal dengan beliau, saya duduk juga dengan beliau. Beliau mukasyif, kasyaf, orang yang istimewa, pikirnya baiknya luar biasa, yang mempunyai hubungan istimewa kepada para awliya dan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi datangnya kita ke tempat ini untuk hadir hal, tentunya untuk kita membuka ikatan kepada Allah melalui mereka orang-orang saleh. Makanya kita diajarkan karena ahadits salihin wa sammihim fa bi dzikrihim tatanazzalur rahmat. Sebutkan nama orang-orang soleh, ya, sebutkan ulang-ulang nama orang soleh, dan sebutkan nama-nama mereka. Sesungguhnya menyebutkan nama mereka turunnya rahmat dari Allah. Dan hadirlah majelis-majelis mereka, dan apabila mereka meninggal dunia, maka datang ziarah kepadanya, ziarah ke kuburnya. Ini diajarkan macam itu. Jadi hadir kita di sini bukan sembarang hadir, tapi kita untuk membuat ikatan rahim. Agama Islam datang dengan rasa. Mereka dahulu para sahabat, Sayyidina Bilal disiksa baru masuk Islam, tapi dia tak mau keluar agama Islam, dia tetap dengan Islam. Kenapa? Dah ada rasa, dah dapatkan rasa keimanan. Maka kita duduk di tempat ini mencari rasa, menyambung rasa, mencari ikatan-ikatan kepada orang soleh, agar kita mempunyai ikatan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dibuat, diceritakan macam mana kehebatan mereka, kelebihan mereka, macam mana kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita mendengar, maka hati kita tertarik untuk ikut dengan cara-cara mereka. Ketika kita ikut dengan cara mereka, hati kita cinta kepada mereka, maka Allah sambungkan hati kita dengan mereka. Allah akan kirim orang-orang yang istimewa kepada kita, yang dapat menjadikan mursyid untuk kita, yang dapat menjadikan petunjuk untuk kita. Dibukakan oleh Allah petunjuk. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang punya kejujuran kepada Allah.
dikatakan wakunu minas shadiqin. Tak dikatakan jadilah engkau orang-orang yang punya kejujuran kepada Allah, karena ini adalah shadiqin, adalah satu maqam, satu tingkatan yang sulit orang itu untuk mendapatkan macam tu kalau tak ada jejak, tak ada mengikuti orang-orang soleh. Jadi kita ni mesti lagi ikut dengan orang-orang soleh. Mesti lagi kita ikut jejak-jejak mereka. Kalaupun belum Allah bukakan untuk kita siapa dia, walaupun macam orang-orang yang soleh ini tak kosong, senantiasa ada di dalam. Terkadang memang Allah tutupkan karena memang kesiapan hati kita untuk baik sangka belum lagi. Belum ada hati untuk baik sangka, sehingga permata yang kita lihat ini kita tak tengok dia permata, kita anggap dia orang biasa, akhirnya nanti kita menjadi biadab kepada orang soleh. Jadi ditutup. Kecuali kalau kita dah siapkan hati kita di dalam husnuzan, di dalam baik sangka. Berapa banyak mereka orang-orang yang kita tak kenal, yang orang-orang terkadang mereka duduk ada di belakang, ada bersama-sama masyarakat yang ada, tak ditengok oleh manusia, akan tetapi Allah kabulkan majlis dengan adanya dia. Banyak. Mohon maaf. Saya ada kenal orang. Dia ada terkadang secara pribadi dia cerita. Dia jumpa Rasulullah, dia begini, dia begitu, dia banyak cerita, tapi orang lain tak tahu. Kalau dah hadir majlis, orang lain tak kenal dia. Kadang dia ada di belakang, ada di mana sudah. Tapi hubungan dia sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam istimewa. Dan ini tidak sedikit. Banyak orang-orang macam ni, tapi minta kepada Allah, ya Rabb, bukakan hati hamba, pertemukan hamba ini dengan orang-orang soleh yang dapat menuntun hamba, yang dapat menuntun hati hamba untuk dapat dekat kepadamu, ya Rabb. Minta kepada Allah. Lebih kalau kita hanya menjalankan ibadah macam seperti beban dia. Solat berat, melakukan solat. Lebih melakukan sholat macam beban dalam ibadah. Puasa lebih menjalankan puasa. Zikir, hadir majlis lebih. Dah kena kainah atau kena kawan lebih. Kenapa? Karena kita belum dibukakan rasa. Apabila dah dibukakan rasa sebagaimana Allah membukakan kepada orang-orang soleh, kita nak cari macam ni. Kita nak cari macam majlis-majlis yang menjadikan makanan rohani kita. Apalagi ini kekuatan istimewa di dalam acara haul menyebutkan nama orang-orang soleh, yang orang soleh itu mempunyai sanad kepada guru-guru para aulia, para solehin. Maka ini adalah satu hal yang istimewa yang dikatakan oleh Al-Imam Junaid ketika beliau ditanya apa manfaat daripada cerita orang-orang saleh. Maka beliau mengatakan, hikayatus salihin jundun min junudillah. Cerita orang-orang saleh itu macam daripada tenteranya Allah. Yuhammiqu qalba man syaa min ibadihi, yang dapat menggerakkan hati hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Yang cerita waliyullah macam ni Habib Muhammad Ta'bud, kita dengar macam mana beliau belajarnya. Beliau dapat pendidikan langsung daripada para awliya, para salihin. Ya, kemudian Allah berikan masih kecil dia dah mengajar. Hati tertarik ya Rabb, hamba ingin menjadi seperti beliau. Kalaupun tak jatuh pada hamba, maka berikan anak-anak hamba, berikan cucu hamba, keturunan hamba untuk ikut jejak-jejak mereka. Terlintas di dalam hati doa berapa banyak orang-orang yang sekarang mereka ada di panggung, mereka tampil di masyarakat, mereka berdakwah, ternyata adalah keberkahan 50 tahun yang lalu doa dari orang tuanya ketika hadir majelis minta kepada Allah. Keberkahan itu Allah jadikan anak cucunya. Maka tak boleh dianggap remeh macam ini.
Ini majlis yang turun rahmat dari Allah. Ini majlis turun kebaikan dari Allah. Kesempatan, ambil kesempatan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Bukakan ya Rabb agar kami mendapatkan rasa, agar kami dapat menyambungkan hati kepada orang-orang saleh, agar hati kami terus bersambung dan dapat perhatian dari mereka, mendapat bimbingan dari mereka, mendapat arahan dari mereka ya Rabb. Tidak sedikit orang-orang yang dapat bimbingan dari mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita di dalam masa yang sebentar ini. Ya, tapi kita minta kepada Allah bukan masalah panjang atau pendeknya bicara, tapi kita minta ya Rabb menyerap ke dalam hati, menjadikan satu power, menjadikan satu nur, satu power untuk kita bangkit, kita gali di dalam kedekatan kita kepada para aulia, kepada para salihin, untuk menyambungkan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad. Kita minta kepada Allah agar majelis ini menjadi majelis yang tidak ada hadir, semua yang ada yang hadir di tempat ini kecuali kita semua dipandang wajah kita oleh Nabi Muhammad. Tidak ada yang hadir kecuali wajah kita dikenal oleh Sayyidina Muhammad, dikenal oleh para wali, oleh para salihin yang mereka mempunyai kedekatan kepada Allah, diberikan kita sehat afiat. Yang punya penyakit Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah buang kemaghrib dalam penyakit-penyakitnya dengan berkah para aulia, dengan berkahnya para salihin yang Allah hadirkan di tempat-tempat ini, baik yang zahir ataupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat, Allah berikan perubahan dalam pribadi kita, Allah berikan perubahan di dalam kedekatan kita, dan Allah berikan kita semangat untuk cari jalan kedekatan kepada Allah dengan banyak berzikir, dengan mujahadah melawan nafsu, dengan mempelajari mendengar yang baik-baik untuk motivasi buat kita di dalam kebaikan. Rabbana ya Rabbi, jangan kau sia-siakan perkumpulan ini ya Rabb, jangan kau biarkan kami dalam keadaan kosong, maka penuhi hati kami dengan kecintaan kepadamu ya Allah. Penuhi hati kami di dalam kecintaan kepada Sayyidina Muhammad dan juga kecintaan kepada para aulia, para salihin. Bukakan hati kami hamba ini, bukakan hati kami semua di dalam mempunyai hubungan erat, mempunyai hubungan kecintaan yang dalam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah wajah-wajah ini ya Rabbi, wajah yang berharap kepadamu, maka kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat-hajat yang tertunda, hajat-hajat yang belum diberi, dengan berkahnya para aulia, para salihin yang kami di sini bacakan doa-doa untuk mereka, yang untuk membuka penyambung hati kepada mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa'adhu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من عمر